Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Masih semangat apa udah lemah syahwat? Semoga masih semangat ya. Oke, kita baru aja dikasih napas kemarin teman-teman ya tentang kenaikan daripada Bitcoin. Habis itu ya terkena serangan yang cukup mengejutkan ya teman-teman dengan peretasan yang terjadi pada platform pertukaran Bybit ya. Changpeng Zhou juga udah angkat bicara tentang hal tersebut ya teman-teman ya. Dan CEO daripada Bybit juga udah angkat bicara ya seperti itu teman-teman ya. Selama masih ada kesempatan untuk memindahkan aset ya bisa kalian pindahkan gitu teman-teman ya. Antisipasi aja lah kurang lebih seperti itu. Oke. Di sini kalau kita lihat market ya merah merona-rona alias meronta-ronta gitu kan. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya dari segi meme coin teman-teman ya bisa bisa kita lihat sendiri lah persentase harganya teman-teman ya. Di sini untuk Dogecoin ya kan udah ada sedikit recover lah dalam time frame satu jamnya. Cuman kalau dari 24 jam masih dalam tanda kutip ya merah merona-rona alias meronta-ronta juga gitu teman-teman ya karena akibat ya itu tadi gitu kan. Nah, di sini teman-teman ya, inilah harga SRP jika Ripple menangani transaksi hampir 9 triliun per hari. Oke, gila nggak tuh 9 triliun per hari. Nah, harga SRP dapat meledak ya hingga di area $8.550 jika jaringan Ripple menggantikan Swift. Ya, cuman untuk menggantikan Swift ini kayaknya kecil kemungkinan teman-teman ya. Dan Visa untuk muncul sebagai raksasa pembayaran dengan volume transaksi harian 8,55 triliun dolar. Oke ya. Harga dapat naik ya, harga SRP ini dapat naik hingga di area $8.550 jika jaringan Ripple melampaui Visa dan Swift untuk mendominasi industri pembayaran dengan memproses lebih dari 8,55 triliun dolar transaksi per harinya. Sementara kemampuan blockchain Ripple dapat membuatnya menjadi terkenal di sektor pembayaran. Dapatkan harga SRP mencerminkan pertumbuhan ini dan mencapai di area 8,5 ribu US dollar ya. Nah, tahun lalu sempat kita bahas, udah ada uji coba teman-teman ya perbandingan, oke? Menggunakan sistemnya Ripple untuk transaksi lintas batas teman-teman dan menggunakan Swift ya, itu efisiensi waktu, efisiensi biaya itu jauh lebih rendah daripada Swift ya. Swift membutuhkan biaya yang cukup mahal ya kan. Terus efisiensi waktunya dia cukup lama. Kalau menggunakan teknologinya Ripple ya kan. Itu teman-teman ya. Efisiensi waktu itu cenderung cepat teman-teman ya, cepat transaksinya dan biayanya jauh lebih rendah dibandingkan menggunakan Swift. Nah, sebagai konteksnya, Swift jaringan pembayaran terbesar di dunia memproses sekitar 5 triliun hingga 7 triliun transaksi setiap hari. Jaringan Swift dapat memproses volume ini karena melayani lebih dari 11.000 lembaga di lebih dari 200 negara. Namun Ripple belum mencapai tingkat adopsi yang sama. Nah, harga SRP jika Ripple mengalami menangani hampir 9 triliun transaksi setiap hari. Meskipun tertinggal dari Swift, Ripple secara bertahap memperluas jejaknya di industri pembayaran. Mengingat telah berkembang ke lebih dari 80 negara ya kan. Di mana di Swift itu sekitar 11.000 negara ya kalau nggak salah. Sedangkan Ripple itu baru sekitar 80 negara teman-teman ya, masih tertinggal jauh lah ya. Nanti kalau dia udah mulai grow up naik lagi untuk sistem adopsinya ya tidak menutup kemungkinan teman-teman ya. SRP juga bisa mengalami kenaikan harga, tetapi jaringan tersebut belum mendekati pemrosesan transaksi harian senilai 8,55 triliun. Nah, meskipun demikian, di mana diasumsikan nih bahwa Ripple memperoleh keuntungan kompetitif dan memproses rata-rata 8,55 triliun transaksi setiap hari, di mana asumsinya teman-teman ya bahwa Ripple melepaskan 1 miliar SRP per bulan. Oke, ya memang teman-teman ya SRP itu melepaskan lah ya setiap bulan itu ada release token teman-teman ya dari wallet escrow. Nah,
di mana untuk menyediakan likuiditas dan memastikan transaksi diselesaikan secara efisien. Dengan menggunakan skenario ini, Grok 3 memperkirakan bahwa harga SRP dapat naik hingga $8.550 jika blockchain dapat memperluas kemampuannya lebih jauh lagi. Untuk mencapai volume transaksi harian sebesar 30 miliar dolar, Ripple dapat mencapai harga tertinggi hingga di area 30.000 US dollar. Apakah harga SRP ini masuk akal? Ya, kalau menurut saya pribadi sih terlalu ambisius teman-teman untuk ke arah tersebut, membutuhkan market cap berapa. Cuman ya kalau terjadi adopsi dan pemrosesan transaksi segitu gedenya, ya ini bisa aja. Cuman kan secara logika masa sih ya akan ngalahin market capnya Bitcoin kan gitu lah ya. Nah, di sini teman-teman ya, semisal nih XRP benar-benar bisa melampaui harga yang ditentukan, wah gila banget nih ya kan. Di mana teman-teman ya, untuk SRP sendiri kita nggak mulu-mulu lah dia harus ke area $8.000 ke $1.000 dan seterusnya. Oke, semisal si SRP itu mampu ngambil 1% aja ya transaksi dari Swift, teman-teman, harganya pasti akan melambung juga lah. Tapi target terdekat kita gitu kan, target terdekat ya, kita nggak tahu sih umur kita panjang apa enggak, tapi setidaknya ya kita punya angan-angan lah ya. Target terdekat kita adalah di range harga 5 sampai di area $10. Itu adalah target terdekat dan harga yang sangat-sangat realistis kalau menurut saya pribadi. Untuk mencapai di area ratusan dolar, ribuan dolar, itu kita pikir belakangan aja. Yang penting price target dalam jangka waktu yang nggak terlalu panjang, ya syukur-syukur bisa terrealisasi di tahun ini, itu di area 5 sampai $10 gitu teman-teman ya. Nah, ingat ya, kemarin kan SEC sempat membebaskan nih tuntutan yang dilontarkan untuk Coinbase ya kan, udah sempat dibebaskan, market udah mulai ada recover, tahu-tahu ada bad news dengan peretasan daripada Bybit. Nah, semisal SEC udah melepaskan tuntutan terhadap Coinbase, tidak menutup kemungkinan nih ya kan SRP juga bisa SEC juga bisa melepaskan tuntutannya terhadap Ripple gitu teman-teman, yang itu akan membawa native bullish terhadap SRP gitu teman-teman ya. Semoga saja, karena di sini kalau kita lihat ya, target ketika market mulai uptrend untuk SRP itu adalah di area $5 ya, after forming a bullish falling wedge pattern. Nah, ini menurut falling wedge patternnya, target terdekatnya untuk SRP di area $5. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja SRP dalam waktu dekat bisa ke area $5 terlebih dahulu. Kita nggak mulu-mulu nih transaksi dengan melakukan transaksi 9 triliun dan seterusnya ya, itu terlalu tinggi sebenarnya. Cuman kan target daripada XRP memang terciptanya dikeluarkan oleh Ripple itu memang untuk transaksi lintas batas. Ya semoga saja bisa terrealisasi lah. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat kurangi sampah dan salam cuan.